Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok RPL ingin mempresentasikan sebuah rancangan sistem, yaitu perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web, yang disusun oleh saya dan rekan saya yaitu Edi Saputra Warwo. Nah, untuk hasil dan pembahasan ada dua, yaitu proses pendataan anggota masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang untuk modal usaha di Koperasi Sejahtera harus mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota koperasi kepada petugas. Petugas yang menerima pendaftaran anggota baru wajib mendata semua anggota yang ada di Koperasi Sejahtera. Anggota masing-masing akan didata dan akan disimpan di file anggota. Yang kedua, ada proses simpanan awal. Anggota harus melakukan simpanan awal terlebih dahulu dan simpanan awal tersebut diberikan kepada petugas. Petugas yang menerima simpanan awal dari anggota koperasi harus mendata semua simpanan awal yang ada di Koperasi Sejahtera. Simpanan awal masing-masing akan didata dan akan disimpan di file simpanan awal. Untuk analisa sistem berjalan, yaitu adalah memberi kesempatan kepada anggota untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan. Dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam tersebut diperlukan suatu sistem, yaitu sistem informasi koperasi simpan pinjam, agar koperasi dapat lebih mudah, cepat, dan tepat memberikan pelayanan kepada anggotanya. Nah, ini untuk analisa sistem susulan ada flowchart. Yang kedua ada diagram use case untuk bagian anggota. Yang ketiga yaitu ada diagram use case juga, yaitu untuk petugas. Yang keempat ada diagram activity. Yang di diagram itu adalah untuk mengelola data anggota. Yang kelima ada sama, yaitu diagram pinjaman, diagram activity. Yang keenam ada angsuran, yaitu activity juga. Yang ketujuh ada diagram activity untuk pinjaman. Yang ke-8 ada activity diagram angsuran. Yang ke-9 ada activity diagram simpanan. Nah, ini untuk berikut adalah contoh gambar dari diagram flash yang ada di sistem koperasi simpan pinjam yang akan kita rancang. Untuk sequences ada diagram kelola data anggota yang bisa dilihat di gambar. Ada admin, menu utama, data anggota, form data, controller anggota, dan table data. Bisa dilihat di sini ada proses, di sini ada mana pilih menu. Nah, habis itu apabila sudah diisi, para anggota untuk mendaftarkan diri akan disimpan ke dalam kontrol data dan akan diupdate ke dalam sebuah database. Yang itu ini sebenarnya, mohon maaf. Yang kedua ada kelola pinjaman, yaitu sama seperti alurnya itu sama seperti diagram yang untuk anggota, yaitu di mana admin akan login dan akan masuk ke menu transaksi. Apabila untuk mau menginput sebuah pinjaman, akan melakukan sebuah pengisian form yang akan dikirim untuk divalidasi. Apabila memenuhi syarat, akan disimpan ke dalam sebuah sistem. Yang ketiga yaitu adalah simpanan. Sama seperti yang ini tadi, pinjaman tadi. Apabila semuanya sudah berhasil, input simpanan sudah diisi dan sudah memenuhi syarat, akan disimpan ke dalam sistem validasi untuk dimasukkan ke dalam database. Apabila tidak memenuhi syarat, akan dikembalikan lagi ke form untuk di recheck ulang. Yang untuk angsuran juga sepertinya sih sama untuk semua diagram, yang dimana login akan masuk ke menu transaksi, akan diinput angsuran. Apabila input angsurannya berhasil, akan dikirim ke sistem validasi untuk disimpan di dalam sebuah database. Apabila tidak memenuhi syarat, akan dikembalikan lagi ke dalam sebuah form untuk dicek ulang. Untuk di data modeling, ada
4, yaitu fungsi anggota, fungsi petugas, fungsi simpanan, dan fungsi angsuran. Untuk fungsi anggotanya sendiri, yaitu satu fungsi anggota yang dimana ada registrasi, autentifikasi, terus pengajuan pinjaman, pembayaran angsuran, melihat status pinjaman apabila disetujui atau tidak, dan melihat riwayat pinjaman dan angsuran. Yang kedua ada fungsi petugas, yaitu ada 5, yaitu autentifikasi, verifikasi data pengajuan, persetujuan atau penolakan pinjaman, pengelolaan data anggota, dan pengelolaan data pinjaman. Yang ketiga yaitu admin, ya ada 4, yaitu autentifikasi, pengelolaan sistem, pengelolaan hak akses, dan monitoring pelaporan. Yang keempat ada fungsi pinjaman, yaitu ada 3 fungsi, yaitu penyimpanan data pinjaman, proses verifikasi data, dan manajemen status. Yang kelima ada fungsi angsuran, yaitu untuk melakukan sebuah satu, yaitu penyimpanan, yang kedua pelacakan, dan terakhir adalah pelaporan. Untuk desain interface, rancangan antarmuka akan sebuah proses penggambaran bagaimana sebuah sistem atau sebagian sistem dibentuk, yang dimana ada di bagian rancangan login. Yang bisa kita lihat di sini adalah interface awalnya untuk sebuah koperasi sistem mandiri, yang dimana ada username dan password. Kita akan memasukkan data kita yang sudah didaftarkan tadi untuk di login. Dan ini untuk bagian menu utama atau bisa dibilang dashboard untuk para pengunjung yang mengakses website kita. Yang ketiga ada master petugas, yang dimana ini adalah sebuah dashboard untuk para petugas untuk mengecek apabila para petugas yang sedang aktif atau yang sedang melakukan tugas lapangan. Yang keempat yaitu ada master anggota. Nah, ini untuk para anggota, yang dimana kita bisa melihat ada data anggotanya, ada nomor kode anggota, nama anggota, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tanggal masuk, dan status. Yang kelima yaitu tabungan, ini mana ini adalah tabungan para anggota untuk bisa melihat berapa sih hasil jumlah saldo kita yang sudah disimpan ke dalam sebuah koperasi. Apabila bisa ini kita lihat ada investasi dan jumlah saldo. Yang keenam itu ada rancangan pengajuan, yang dimana di sini bisa dilihat anggota yang sedang melakukan peminjaman akan dilihat oleh admin. Apabila menurut para admin sudah sesuai, atau maksud saya petugas, akan diterima. Apabila ditolak, akan dikembalikan lagi. Nah, yang ketujuh ada laporan data anggota. Nah, di sini adalah data para anggota yang sudah mendaftar, baik itu ada nomor urut, yaitu terus ada kode anggota, terus nama, tempat tanggal lahir, alamat, kelamin, pekerjaan, status, dan telepon. Nah, yang ke-8 ada rancangan laporan data simpanan, yang dimana ini kita bisa melihat juga ada sebuah laporan simpanan, yang dimana ada nomor, nama, pokok, wajib, sukarela, total simpanan. Yang ke-9 ada data pinjaman, dan dimana ini ada untuk para petugas bisa mengecek para anggotanya yang sedang dalam status meminjam. Nah,
Untuk dasar-dasar dalam perkiraan biaya untuk membuat sebuah proyek ini, komponen biaya pembangunannya berangkat adalah ada 6, yaitu kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan QA. Yang kelima implementasi, dan terakhir pelatihan. Bisa dilihat di sini ada sebuah tabel untuk perkiraan biaya untuk membuat sebuah proyek ini. Di mana ada analisis, jam kerjanya 100 jam selama 100 jam dengan upah yaitu 100.000 per jam, dan untuk biaya per orang itu 10 juta. Bisa dilihat ada biaya bahan, biaya keberangkatan, biaya yang lain, dan totalnya itu 12.500. Yang kedua ada sistem, yaitu desain sistem, yang jam kerjanya 200 jam, yang sama flat 100.000 per jam. Dengan totalnya itu 25 juta. Bisa dilihat ada biaya bahan, biaya keberangkatan, dan biaya lain-lain. Pengembangan 1.000 jam. Ya, ini terbilang cukup lama karena prosesnya itu lumayan agak rumit. Yang dimana pengembangan ini untuk membuat sebuah website yang benar-benar bisa diakses untuk semua orang. Yang keempat ada pengujian dan QA. Nah, pengujian ini adalah tes untuk hasil pengembangan itu sendiri. Apabila sesuai dan sudah pas, akan diimplementasikan. Untuk implementasi sama semuanya. Dan yang terakhir ada pelatihan pengguna, yang dimana ada jam kerjanya 100 jam dengan upah 100.000. Semuanya ini flat 100.000 dengan semua total perkiraan yang habis yaitu 212.500.000. Nah, untuk berikutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Mas Edi. Silakan Mas Edi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem perancangan koperasi simpan pinjam. Untuk identifikasi langkah-langkah pembangunan, utama perangkat lunak perancangan sistem koperasi dengan menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS. Yang pertama yaitu analisis. Dalam pengelolaan sistem koperasi, yang menjadi tujuan untuk analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan fungsional perangkat lunak. Sedangkan yang menjadi tugas-tugasnya yaitu mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan stakeholder, melakukan wawancara dan diskusi dengan pengguna, menganalisis dokumen terkait seperti laporan koperasi dan regulasi yang berlaku, membuat spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, desain sistem. Yang menjadi tujuan desain sistem yaitu merancang arsitektur antarmuka dan struktur perangkat lunak. Sedangkan yang menjadi tugas-tugas dari desain sistem tersebut yaitu merancang diagram arsitektur sistem, merancang sketsa UI dan UX dari aplikasi, membuat ERD atau Entity Relationship, kemudian menghasilkan prototipe awal aplikasi, dan merancang alur proses dan logika bisnis. Yang ketiga, pengembangan perangkat. Dalam pengembangan perangkat lunak sistem koperasi, yang menjadi tujuan yaitu mengimplementasi desain menjadi kode aplikasi. Sedangkan tugasnya yaitu menulis kode berdasarkan desain yang sudah dibuat, membuat database sesuai kebutuhan aplikasi, mengintegrasikan antarmuka pengguna dengan logika aplikasi, mengembangkan layanan web atau API jika diperlukan, mengatur environment pengembangan seperti server dan hosting. Yang berikutnya keempat yaitu pengujian. Pengujian dalam sistem koperasi yang menjadi tujuannya yaitu memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai kebutuhan dan tanpa bug. Dengan tugasnya melakukan pengujian unit pada setiap modul, melakukan pengujian integrasi antar modul, pengujian validasi terhadap kebutuhan bisnis, pengujian performa sistem, dan menggunakan alat dan teknik pengujian otomatis. Kemudian yang berikutnya implementasi.
Implementasi tujuannya yaitu menyebarluaskan perangkat lunak ke pengguna akhir dan memastikan penggunaan sukses. Tujuan-tujuannya antara lain menginstal perangkat lunak dan server produksi, melakukan pelatihan kepada pengguna akhir, memberikan dokumentasi penggunaan dan panduan pengguna, membantu pengguna dalam proses transisi dari sistem lama ke sistem baru, dan memastikan pengaturan sistem berjalan optimal. Kemudian yang terakhir diantaranya itu pemeliharaan. Yang menjadi tujuan pemeliharaan dalam sistem koperasi, yaitu menjaga kualitas dan kelancaran operasional perangkat lunak setelah diimplementasikan. Dengan tugas-tugas yang harus dilakukan yaitu melakukan patch dan perbaikan bug berdasarkan laporan pengguna, memperbarui perangkat lunak sesuai dengan perubahan kebutuhan dan regulasi, melakukan monitoring performa aplikasi, memberikan dukungan teknis kepada pengguna, mengelola database dan server agar tetap aman dan optimal. Itulah yang menjadi WBS untuk sistem perangkat koperasi simpan pinjam. Dan ini tampilan untuk Gantt chart dari proyek sistem koperasi simpan pinjam. Dari Gantt chart tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengumpulkan kebutuhan memiliki waktu yang dibutuhkan sekitar 1 minggu dengan mengadakan sesi wawancara, survei, atau diskusi dengan stakeholder dan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan awal sistem. Kemudian menganalisis dokumen. Menganalisis dokumen dapat dilakukan dalam waktu sekitar 1 minggu dengan cara memeriksa dokumen yang relevan, laporan keuangan, SOP, operasi, dan regulasi. Kemudian bagian berikutnya merancang diagram arsitektur. Merancang bagian arsitektur yaitu dengan cara melakukan arsitektur sistem termasuk client server, alur data, dan komponen utama dengan memakan estimasi waktu selama 2 minggu. Kemudian membuat IRD. Membuat IRD memakan waktu sekitar 2 minggu. Membuat entity relationship diagram untuk merancang struktur database sesuai kebutuhan koperasi. Kemudian menulis kode. Dalam menulis kode membutuhkan waktu sekitar 4 minggu dengan cara mengembangkan modul utama perangkat lunak seperti modul pendaftaran anggota, transaksi, dan pelaporan. Kemudian berikutnya mengintegrasikan UI. Membutuhkan estimasi waktu sekitar 2 minggu, menghubungkan antar muka penggunaan dengan logika bisnis dan backend aplikasi. Kemudian berikutnya pengujian integrasi. Dalam pengujian integrasi memakan waktu sekitar 1 minggu dengan cara menguji interaksi antara modul untuk memastikan data mengalir dengan lancar di seluruh sistem. Kemudian berikutnya pengujian performa dengan estimasi waktu selama 1 minggu dengan cara menguji kecepatan stabilitas sistem di berbagai skenario pengguna. Kemudian pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna dilakukan secara bertahap selama 2 minggu dengan memberikan pelatihan kepada pengguna koperasi tentang cara menggunakan perangkat lunak. Kemudian berikutnya patch dan perbaikan. Patch dan perbaikan dilakukan dengan estimasi waktu selama 3 bulan dengan cara melakukan perbaikan terhadap bug yang dilakukan oleh pengguna. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas.